Terima kasih ya atas kehadirannya untuk adik-adik OSIS ya, para pemangku kepentingan di sini, jadi siswa, para pejabat teras gitu kan. Jadi di sini kami undang memang ya bersama dengan Pak Ceres. Kami ada kewajiban untuk mengimbaskan menjadi aset sini ya, identifikasi aset. Jadi ketika ketika OSIS dalam membuat kegiatan, bagaimana sih sebenarnya menggali aset itu, menggali potensi. Menurut Bin, apa itu aset? Untuk menjadikan seseorang yang lain. Kalau aset sekolah kita apa saja? Terus? Berarti kalau aset OSIS apa ya? Apa sih OSIS? Materi-materi yang memang digunakan di Iya, jadi termasuk aset itu ya. Jadi aset itu kalau kita identifikasi sangat banyak. Kalau di situ apa asetnya? Ada kalau jenis aset itu ada pertama di manusianya ya, modal manusia. Nah, jadi aset itu banyak sekali. Tinggal dia pengelompokannya. Contoh di SMA ini, apa saja asetnya kalau yang dari manusia? Ada sekolah, aset nggak itu? Aset. Kenapa itu bisa aset, disebut aset? Bisa dimanfaatkan. Bukan dimanfaatkan dalam sisi negatif ya, positif. Dulu aset nggak? Aset apa? Di sini protokol bisa mengarahkan. OSIS aset nggak? Aset pak. Kalau lingkup sekolah, coba kita masuk ke lingkup kuliah, lingkup OSIS. Apa saja asetnya, aset manusia? Ketua OSIS terus, sekretaris terus, seksi dia. Itu yang internalnya, eksternalnya apa? Eksternalnya OSIS. Ada ekstrakurikulernya kan? Di bawah OSIS itu kan? Betul nggak? Orang dua itu di bawah OSIS itu tahu setara dengan OSIS? Di bawah OSIS itu. Ada UKS, ada seni tari, mereka ekstrakurikuler ya. Di bawah OSIS kita di sekolah ini sedikit ekstrakurikulernya kan? Mungkin ada beberapa sekolah lain bahkan berbeda. Ada pramuka, ada rekala, ada paskibra, ada patroli keamanan sekolah, ada PMR, macam. Ada lagi klub seni, klub sains, klub ada teater, dan sebagainya macam. Jadi itu semua aset. Nah, bagaimana kita OSIS? Bagaimana Anda OSIS memanfaatkan itu kalau misalnya manajemen semua kegiatan, gitu kan? Jadi ya, kenapa kami undang? Bagaimana biar tim itu bisa memanfaatkan potensi? Ingat, semua kita ini punya potensi. Jadi jangan masuk lagi pikir langsung lemas. Padahal banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Contoh misalnya pentas seni, nanti OSIS buat pentas seni contoh. Apa saja aset yang bisa dimanfaatkan dari aset manusia? Sama dengan tadi, ada yang bikin seni siapa dan sebagainya, gitu ya. Baik, kita lanjut.
Nah, sekarang di sosial. Sosial itu apa sih? Hubungan. Lihat sebagai OSIS, coba contoh. Hubungan apa yang bisa kalian manfaatkan? Jadi itu aset juga. Misalnya nih, si Grevia punya anggota, nama anggotanya si Nathaniel. Si Nathaniel ini adalah anaknya pengusaha. Bisa nggak dimanfaatkan? Bisa. Itu masih pemanfaatan. Untuk apa dimanfaatkan? Untuk mendukung program. Kayak gitu. Ya, kita lanjut. Nggak usah apa? Karena ini saya hanya apa namanya, merangsang kalian aja. Saya hanya menunjukkan jalan aja. Masalah actionnya nanti itu adalah ya, biar kalian malah tersetrum. Pernah disetrum? Belum pernah. Jadi kalau disetrum itu kita jadinya sadar, langsung disetrum saya. Terus misal. Apa lagi? Ide, terus apa lagi? Ya boleh, kreativitas. Yang dari manusianya, misalnya kedua apa nih? Ini kebagiannya yang bijak. Nah, contoh. Atau anggota, atau seksi. Nah, jadi termasuk juga ya. Jadi artinya di manusianya ini, di seksi-seksinya, di pelaksanaannya, dia semua punya potensi. Janganlah berat nanti si Baiman, dia sukanya agak ke bagian acara, tapi dia dimasukkan ke bagian angkat-angkat, nggak cocok lah. Nah, gitu. Ya kan? Si Gavin, dia sukanya bagian lapangan, bagian angkat-angkat, itu buat acara. Nggak masuk lah. Itu jadi satu potensi juga. Itu setelah asik. Coba kalau sosial apa? Contoh. Apa modal sosialnya? Dia bisa juga dengan pembuatan ya. Jadi tidak melihat proposal itu kan sama siapa saja boleh, iya. Tengok bapak si Paiman kaya, man, kasih ke bapaknya man, kasih ke bapak dia, penelitiannya kebetulan si Paiman juga sama si Ruth kan, nah itu modal sosial deh, modal sosial bisa dimanfaatkan. Tapi jangan dimanfaatkan nanti masuk ke kantong sirut, jangan. Masuk untuk mendukung acara. Nah, gitu ya. Nah, kalau politik kira-kira, ya politik misalnya ada di sini acara, bentar lagi mau pemilu kan. Ada calon, tapi itu harus berhubungan dengan ya dari pembina mungkinnya. Oke. Baik, dan hal lainnya dan yang lainnya. Jadi itulah cara kita. Kenapa? Nggak usah saya lanjutkan. Jadi bagaimana klien ketika mengorganisir sebuah acara itu maksimal. Dan ingat, klien punya semua punya potensi. Nggak ada satu di antara kalian orang yang buruk. Mungkin semua kita ini adalah orang tolol gitu. Artinya apa? Kita masing-masing punya kelebihan, kita masing-masing punya kelemahan gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mendongkrak kelebihan ini? Yang lebih diangkat lagi, yang lemah hilangkan kelemahannya. Kelebihannya diangkat, kelemahannya hilangkan.
Bisa kok Sinar juara 1 lari 5 km yang di Medan kemarin ya. Sekarang dia juara 2 10 km kan. Bisa kok si Gajah KTS juara 1 drama ya. Contoh. Emang apa bedanya sama Budi Mulia, SMA Negeri 1 Pematang Siantar sama juga? Apa bedanya usianya? Masing-masing punya usia di sini. Apa yang membedakan dia? Dan kemauan, kemudian masing-masing saya yakin punya potensi. Makanya jangan takut untuk bersaing. Gitu ya. Itu juga di OSIS harus bisa mengakses sebenarnya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya tujuannya biar mampu untuk mengidentifikasi pendukung utama kira-kira dan hidup kegiatan ya. Ya. Jadi memang ini kalau sebagai sering-sering ada sih dan ternyata hasil itu bukan hanya fisik sebenarnya. Dan yang paling utama itu setelah kami pelajari aset itu yang paling utama itu di manusianya. Jadi kita sama-sama belajar. Selama ini banyak mungkin kita berpikiran bahwa saya ketika kita bertanya aset kok ini hidup ini fokus gitu ya. Dan ternyata untuk mengembangkan sebuah program itu yang terutama di manusianya. Jadi mungkin pembahasan dari kami sebagai cara bergerak dan mungkin bisa juga kita terapkan di tata usaha apa yang kita kembangkan, tapi ya memang ya sama-sama nantilah kita karena berhubungan erat dengan manajer jalan ekonomi Indonesia. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Semoga kita bisa semakin sama-sama. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sesuai dengan yang kami sampaikan tadi ini durasi 10 menit. Lepas saya rasa 10 menit. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak. Sengaja kami kemari dengan tugas kami yaitu tentang bagaimana mengidentifikasi aset sekolah. Artinya aset yang dimiliki oleh seluruh siswa. Karena kami itu adalah dari usaha, mungkin ingin memahami sebenarnya apa saja aset yang dimiliki oleh sekolah untuk tidak inventarisasi. Artinya aset itulah yang nanti yang bisa kita bedakan ke kalau kami misalnya nanti sebagai pemimpin pembelajaran. Contoh misalnya nanti jadi kepala sekolah kan sekolah diplomanya, kira-kira aset apalah yang bisa kita berdayakan. Jadi kita datang nanti dalam kalau kami nanti sebagai pemimpin untuk mengembangkan sekolah itu dari aset yang kita miliki seperti itu, maksudnya itu ya tujuannya. Jadi nggak ada tujuan lain seperti itu. Ini kira-kira aset-aset apa saja lah yang dimiliki oleh SMA 1 Tuba, itu kira-kira. Aset itu gini Bapak Ibu, ada 7 sebenarnya aset. Namanya yang perlu kita pelajari nanti ada aset manusianya, ada aset politiknya, ada aset finansialnya, ada budaya, kemudian lingkungan, kemudian fisik, kemudian ada pendidikan itu. Kira-kira di antara yang 7 ini kira-kira aset apa lah yang kira-kira dimiliki oleh sekolah kita? Kalau dari segi manusianya, dari segi manusianya kira-kira apa lagi? Ya, jadi di sini kami yang paling sebagai calon pengangkat seperti itu ya. Artinya kalau nanti ketika kami nanti misalnya di pemimpin, apalah yang bisa kami berdayakan? Jadi kita bukan mencari kelemahan, bukan, tapi berdayakan dari apa yang ada. Nah, kita misalkan dari manusianya, apa yang kira-kira manusia yang ada di semua perubahan. Manusianya kepada sekolahnya, gurunya, pegawai, siswanya. Iya, seperti itu pasti.
berhenti. Boleh, boleh. Yang di depan Pak. Tadi yang dari situ nih kita datang. Contoh, berapa nya komputer? Kalau 2 nya komputer, apa yang si pikir yang kita bicara kan? Atau dari yang 2 itu dia yang 2 komputer itulah. Kalau hanya 2 komputer, apa yang bisa kita pikir? Jadi enggak maksudnya gini Bu, Bapak Ibu, soalnya intinya bolehlah nanti tanda kutip bisa nanti kami minta dalam datanya dari operator atau nanti dari salah yang seperti itu lengkapnya. Baru nanti kita cari di mana. Ada jika maritim misalnya 18 kayak misalnya kan, misalnya contoh kan. Basket, voli, apa segala macam. Baru masuk ke finansial, nanti masuk dua lah bos dan komite, tidak. Nah, kira-kira apa lagi kira-kira? Ada yang nggak kira-kira? Itu masuk nanti tapi ada yang kira-kira. Ada lagi yang tidak tahu nanti kayak itu apa yang misi dari dulu? Iya seperti yang tadi kan baik, itu saja mungkin Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti atas bantuan Bapak Ibu, kami berdua saya dengan Pak Rudi, ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu. Bagaimana kita mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah dari 7 aset. Mungkin nanti akan kami minta nanti data dari Pak Bung sebagai kepala sekolah nanti. Mungkin nanti bagaimana aset khusus fisik yang dimiliki oleh Pak mungkin kami akan melakukan ya terima kasih Bapak Ibu. Jadi memang ini kalau sebagai sering-sering ada sih sebenarnya, dan ternyata aset itu bukan hanya fisik sebenarnya. Dan yang paling utama itu setelah kami pelajari, aset itu yang paling utama itu di manusianya. Jadi mungkin kita sama-sama belajar. Sebenarnya banyak mungkin kita
mengembangkan semua program itu yang terutama di Indonesia-nya. Mungkin pembahasan dari kami dan mungkin bisa juga kita terapkan di tata usaha apa yang kita kembangkan ya sama-sama kita atau masyarakat yang bekerja. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Semoga kita bisa semakin sama-sama maju. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bapak Teres. Baik, sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu. Sesuai dengan yang kami sampaikan tadi, ini durasi 10 menit. Ini kira-kira lepas saya itu saya rasa ini 10 menit lagi. Terima kasih. Siap, Pak Lima. Undang sini ya bersama dengan saya yang sebagai calon penggerak bersama dengan Pak Teres. Memang ini ada sedikit sharing ya, tapi saya kira sangat bermanfaat juga untuk kalian ya, khususnya di OSIS. Identifikasi aset kolaborasi dengan OSIS ya, memang ini bagian dari pembiasan kami sebagai penggerak di sekolah ini. Aset itu apa sih sebenarnya? Jadi bagaimana kita mengembangkan khususnya OSIS ya, atau khususnya juga di sekolah ini. Jadi ternyata untuk adik-adik semuanya, aset itu juga hanya sebatas fisik. Kalau menurut kalian aset itu apa? Aset itu apa? Pendidikan terus apa lagi? Apa? Nah, iya. Jadi perlu kami bebaskan kepada adik-adik semua bahwasanya aset itu sangat banyak. Ya. Mungkin kalau saya tunjukkan di sini, ya, apalagi nanti Anda khusus mungkin di OSIS atau di permukaan bisa membongkar aset itu. Jadi ingat, ternyata potensi seseorang itu juga aset. Misalnya Sila Juarti, dia bisa mengkonsep acara, itu adalah aset. Jadi klien yang menjadi leader, ya, atau menjadi bagian dari leader harus bisa memanfaatkan itu. Nah di sini ada 7 aspek pertama. Ya. Yang pertama manusia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, contoh si Victor, dia di bagian mana dia? Apa yang bisa menjadi aset? Bukan kegantengannya, bisa jadi salah satu contoh aset manusianya. Terus apa lagi kalau misalnya klien di katakanlah di manajemen OSIS atau manajemen pramuka, apa saja kalau aset manusia apa saja misalnya? Jangan langsung ngantuk. Ayo bongkar pikirannya. Sudah. Nah sama dengan di sini, pemimpin dalam pengelola sumber daya. Jadi misalnya Erik, si Grifia sama yang lain kan satu tim ini ya. Sama Gladu, sama si Victor, sama semua. Kalian harus pintar mendongkrak aset. Untuk apa? Untuk berprestasi. Sama dengan saya kemarin, saya lihat contoh si Catherine, dia misalnya di sini. Saya lihat contoh si Victor, dia kayaknya seperti ini. Jadi itu merupakan aset yang bisa ketika kalian memanajemen sebuah organisasi, memanajemen sebuah kegiatan bisa kalian maksimalkan. Nah terus saya kembali ke sini. Kalau aset manusia, apa saja contohnya? Bisa kalian manfaatkan. Apa saja yang bisa kalian bongkar dari apa saja. Bisa kalian manfaatkan ada tercamat, entah yang punya tulang, gitu kan? Itu maksudnya. Jadi kalian suatu saat nanti dalam konsep itu jangan mentok hanya yang di dalam saja. Kalian sampai keluar memanfaatkan gitu ya. Terus ada kelas apa manfaatnya, kakak kelas apa manfaatnya. Nah selanjutnya
sosial. Jadi ternyata hubungan itu adalah aset juga. Contoh, kalau sharing buat kegiatan, pramuka buat kegiatan, dia tahu si Virton sama katakanlah ada seorang pengusaha dekat dengan sana, itu bisa dijadikan aset ya. Jadi artinya pemanfaatan bukan dalam memanfaatkan secara negatif, enggak, tapi pemanfaatan secara mendongkrak semua potensi, sehingga tujuan klien. Apa lagi? Apa? Iya, solidaritas termasuk juga ya. Apa lagi? Iya, kekompakan. Lebih kurang ya. Apa lagi? Ya, jadi sebenarnya banyak yang dimanfaatkan ya. Tapi mungkin itu aja dulu pertemuan kita kali ini ya. Jadi saran saya kepada kalian, sebelum kalian manajemen sebuah kegiatan harus pikirkan apa hal-hal yang bisa berkerumun untuk mendukung menopang sebuah kegiatan itu ya, paham ya. Jadi sebelum kalian, contoh, ada beberapa kegiatan yang sudah saya cek di sekolah kita, kegiatan yang kalian manajemen. Sudah beberapa kali saya jarang kalian buat rundown acaranya, enggak ada. Iya kan? Nah, itu contoh. Di mana dapatnya itu? Di administrasi. Nah, jadi administrasi itu juga sebagai aset. Ya. Terus apa lagi? Mungkin kalian nggak langsung berkomunikasi positif dengan guru kan? Kekompakan, briefing dan sebagainya. Gitu ya. Baik, itu aja. Artinya untuk kali ini saya hanya ngasih semangat aja untuk kalian ya. Karena ingat kalian semua punya potensi. Termasuk saya punya potensi juga. Tapi juga saya punya kelemahan. Sama, kalian juga punya potensi. Tapi kita juga punya kelemahan. Jadi kita sudah buktikan juga dengan beberapa artinya kalian juga sama kok dengan sekolah lain. Sama. Bedanya apa? Bedanya pembinaan, kemauan, dan karakter. Itu Sinarko juara 2 ya. Juara 2 10 km ya. 10 km Toba kan. Kemarin dia juara 1 ya. Yang di Medan ya. Itu juga. Sama dengan beberapa event yang lain. Sama juga dengan teman-teman kita yang kemarin yang drama. Bisa kalahkan dari Malam Santai. Nah, bisa kita lakukan kan? Artinya apa? Masing-masing punya potensi. Itu adalah aset. Oke, semangat ya. Baik, mungkin itu aja dari saya. Saya tutup. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.